Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Kabri. Pagi ini saya ingin sharingkan sebuah kisah tentang seorang anak yang mengalami kecelakaan kereta. Pagi hari pada saat itu di Senen, biasa banyak anak berlari-lari. Anak sekitar umur 8 sampai 15 tahun lah. Mereka berlari-lari di Jalur Senen. Mereka melihat ketika itu mereka melihat kereta barang melintas ya. Jadi kalau di kereta barang itu ada gerbong-gerbong yang memang kosong, tidak membawa kontainer di gerbongnya itu, bukan gerbong bagian daripada kereta itu ya. Jadi anak-anak itu berlarian di sana. Seorang anak sekitar 12 tahun, dia berlari, kereta begitu kencang, dia lari santai saja menaik kereta itu. Lalu plus jatuh dia langsung. Karena kereta dalam keadaan cepat dan dia bersantai saja, santai. Masuk plus jatuh ke bawah, langsung ke kolong kereta itu. Kolong kereta itu lalu putuslah tangannya. Rupanya anak ini dalam keadaan mabuk, dalam keadaan teler ya, dan mabuk obat. Biasa nongkrong di stasiun gitu. Pada saat itu mereka banyak mengkonsumsi obat-obatan pil gitu ya. Lalu mereka jatuh anak ini jatuh ke kolong kereta, putuslah tangannya sampai satu sesiku. Dan setelah kereta lewat, dia bangun sambil memegang potongan tangannya. Dia pegang potongan tangannya sambil dia teriak ke teman-temannya, "Hei, ini tangan aku." Lalu tidak lama dia jatuh, plak, pingsan. Teman-temannya berlari lalu cepat menghubungi stasiun yang melihat itu langsung petugas langsung cepat menolong anak ini, mengevakuasi anak ini, langsung bawa kadang-kadang putus gitu ya, dia masih hidup, lalu cepat dibalut tangan tutup, lalu dibawa ke sebuah rumah sakit. Berapa jam kemudian, pada saat itu saya tidak di tempat. Ini hanya cerita dari anak-anak. Saya ada di rumah, seorang anak berlari manggil saya, "Kak, tolong Kak. Ada anak yang jatuh dari kereta, anak putus, sekarang ada di rumah sakit pemerintah, ada di Salemba." Itu tidak jauh dari tempat saya tinggal ya. Lalu kenapa, kondisinya gimana sekarang? Sekarang sedang diperawatan di UGD, di rumah sakit itu. Oh ya udah, kalau gitu nanti kakak kesana. Tunggu aja sebentar ya, kita kesana. Oh, saya dengan anak ini berangkat ke sana. Ternyata anak ini sudah dioperasi gitu, udah di ruangan operasi, dia tergeletak. Saya lihat dalam keadaan tidak sadar ya, giginya habis karena jatuh nyungsep kena itu ya, tangannya putus dengan muka lebam-lebam gitu ya. Cukup mengerikan. Saya pikir tidak akan lama anak ini tuh, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Terus ada di rumah sakit itu, sambil saya pantau dia setiap hari. Saya tidak di rumah sakit itu, saya tidak, itu bukan rumah sakit yang biasa saya kunjungi ya. Jadi saya ke sana tidak sebagai seorang menolong anak ini gitu, jadi sebagai teman mereka gitu. Dengan berpakaian juga memang ala mereka juga, anak-anak di jalan itu yang menengok mereka gitu. Jadi orang-orang taunya saya ini di rumah sakit, taunya saya pemulung yang ngurus anak-anak ini gitu. Tapi saya tidak berkata apa-apa, hanya menengok aja, menengok. Setelah seminggu anak ini di rumah sakit diperbolehkan pulang dengan berobat jalan ya. Karena memang ada tagihan dari rumah sakit, tidak tahu harus dibayar, siapa yang bayar gitu, nggak ada yang bayar, nggak ada yang bertanggung jawab. Pada saat mau keluar kesulitan karena tidak bertanggung jawab.
Akhirnya saya datang ke pihak rumah sakit, saya bertanggung jawab. Bapak sebagai siapa? Ya, saya sebagai orang tua yang di jalan juga bersama sama mereka lah. Jadi saya bertanggung jawab untuk anak ini. Tapi kalau untuk masalah biaya, saya tidak punya biaya untuk anak ini gitu. Bagaimana dari kebijakan ini? Kan ini anak teranak. Saya bilang anak ini kan anak jalan, anak terlantar, gak punya siapa-siapa. Wah, ini kalau gitu harus dikirim aja nih ke tempat ini, tempat anak-anak ini. Oh, bisa aja. Tapi saya juga bisa bantu ke tempat anak-anak ini untuk dia dirawat. Pada saat itu rupiah rumah sakit nggak mau ambil pusing ya. Kalau saya negosiasi, wah anak ini nggak bisa, harus ada biaya, tetap harus ada biaya segini. Lalu sampai kapan Bapak tinggal ada di sini anak ini? Kami nggak punya uang untuk membantu anak ini untuk keluar gitu. Akhirnya ya terus aja. Saya tetap tidak mengeluarkan identitas saya. Saya ingin tahu gimana pihak rumah sakit responnya. Akhirnya tertundalah 1 hari pulangannya. Pulangan saya menghadap lagi, gimana Pak untuk anak ini? Mungkin karena mereka tahu, tapi akhirnya anak itu tidak dikirim ke dinas sosial ya. Tapi rumah sakit itu mengiyakan, oke silakan Bapak bawa aja ya. Tapi harus ada bayaran sekian. Akhirnya ya saya coba, ya udah nanti saya coba ngumpul teman-teman uang untuk mengeluarkan sekedarnya untuk administrasi. Lalu saya pura-pura mau bilang kumpulkan uang dari orang-orang di teman-temannya itu, saya pergi gitu. Sore saya siang saya kembali lagi ke sana. Saya bilang ada uang sekian. Memang jauh dari biaya yang harus dikeluarkan dari tagihan rumah sakit. Tapi kami ada uang segini, uang kumpul-kumpul dari anak-anak di jalan. Mungkin karena iba juga mereka lihat kita, ya udah akhirnya dibebaskan anak itu. Anak itu ini kami bawa pulang, dirawat di sana 3 hari sekali ke rumah sakit untuk kontrol ya, lukanya takut ada pembusukan kalau nggak diurus ya. Kita sendiri kan kalau luka seperti ini nggak bisa sembarangan kalau belum kering banget gitu, takutnya nanti jadi malah busuk, potong kemudian lagi tangannya nanti. Sampai sebulan bolak-balik saya ke rumah sakit itu. Saya tanya anak ini, gimana kamu kelanjutannya, mau tetap ke jalan? Dia bilang enggak Kak, saya trauma ada di jalan. Ya udah, kalau itu kamu ikut saya, ikut di sini aja diem. Lalu saya pindahkan ke tempat yang dia lebih baik ya, tempat yang lebih baik yang bisa dia tetap bertahan terus untuk kemungkinan untuk ke jalan tidak, karena di sana pendidikannya lebih baik untuk anak-anak supaya nggak turun ke jalan. Saya bawa dia ke suatu yayasan yang di Pasar Minggu itu. Bawa ke Pasar Minggu, di sana dia tinggal di sana. Akhirnya dari pihak sana anak ini disekolahkan dari SD, SMP sampai SMK ya. Masalah SMK-nya setahu saya dia SMK-nya paket C, SMA paket C. Saat itu dia lulus dengan tangan itu, dia keluar dari tempat itu, dan saya dengar sekarang bekerja. Entah bekerja apa ya, saya hanya mendengar saja karena komunikasi dengan saya juga emang sudah tidak ada. Saya hanya mendengar berita-berita dari anak-anak yang lain di tempat sana bahwa anak ini sudah bekerja. Syukurlah itu kehidupan. Akhirnya mengantar anak untuk keluar dari situasi ini ya, supaya ya melakukan hidup lebih baik. Mungkin kecelakaan ini menjadi pelajaran untuk anak ini menjadi bertobat. Kalau tidak mungkin terus ada di jalan dengan mabuk sampai dewasa, melihat kejadian anak-anak yang lain yang terpertahan di jalan, mereka menjadi ya kriminal kecil yang berjalannya waktu yang bahkan berhenti, tapi tidak membuat suatu yang baik untuk kehidupan kedepannya. Sekian dan terima kasih untuk mau mendengarkan sharing saya di pagi ini.